advokat. Agar mungkin teman-teman yang hadir di sini bisa mengetahui bahwa Peradi ini tidak akan mungkin ada kalau tidak jasa baik daripada Profesor Yusril. Kenapa? Karena Peradi lahir dari Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Yang membinani Undang-Undang Advokat itu adalah pada waktu adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yaitu Profesor Yusril pada waktu sebagai menterinya. Jadi ini sejarah besar. Ini sejarah yang harus kita catat, bahwa pada waktu itu begitu banyaknya perpecahan di dunia advokat pada waktu itu. Tapi ketika itu pemerintah, di mana menterinya adalah Prof. Yusril, bisa melahirkan Undang-Undang Advokat sedemikian rupa yang akhirnya melahirkan Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat yang lahir dari rahim Undang-Undang Advokat itu sendiri. Kedua, terima kasih saya juga sebagai Ketua Umum Peradi mewakili seluruh advokat Indonesia kepada Prof. Yusril, karena sepanjang sejarahnya terjadinya beberapa gugatan-gugatan di Mahkamah Konstitusi, demikian juga di pengadilan tata usaha negara dan sebagainya, Peradi selalu menang. Dan itu bukan karena kehebatan Peradi, tapi karena kita mempunyai seorang ahli yang kita tampilkan pada waktu itu, yaitu Profesor Yusril Mahendra. Beliau yang selalu gigih tampil sebagai ahli, berjuang bersama-sama Peradi, memberikan kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi, sehingga hampir seluruhnya, ada satu dua, hampir seluruhnya gugatan-gugatan terhadap Undang-Undang Advokat selalu dimenangkan oleh Peradi. Atas nama advokat seluruh Indonesia yang sekarang ini hampir berjumlah 70.000 orang, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Yusril atas jasa-jasa yang telah diberikannya kepada dunia advokat. Undang-undang pada waktu itu berhasil kita selesaikan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita mampu menyelesaikan pada waktu itu Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Pada waktu itu pemerintah tidak sendirian. Pemerintah bersama-sama dengan para advokat, termasuk advokat yang sangat kita hormati, almarhum Dr. Adnan Buyung Nasution, pada waktu itu duduk di sebelah saya sebagai tim pemerintah membahas rancangan Undang-Undang Advokat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Alhamdulillah, undang-undang itu berhasil kita selesaikan. Cukup banyak poin-poin penting yang diatur di dalamnya, dan salah satu pengaturannya adalah tentang organisasi advokat yang mempunyai sejumlah tugas dan kewenangan, dan yang paling penting juga adalah penegasan di dalam aturan peralihan bahwa 8 organisasi advokat akan bersama-sama membentuk organisasi advokat yang kita jadikan sebagai satu-satunya organisasi advokat yang ada di tanah air kita. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Peradi adalah state organ. Peradi adalah organ negara. Mengapa disebut demikian? Oleh karena tugas untuk mengangkat, melakukan pembinaan, pemberhentian, pemberian sanksi terhadap advokat yang sebelumnya dimiliki oleh negara melalui Menteri Kehakiman, dialihkan kepada pribadi, kepada Peradi. Dan karena itu Peradi itu memainkan peran sebagai semi negara yang berwenang mengangkat, memberikan sanksi, memberhentikan, melakukan pendidikan, rekrutmen dan sebagainya dari para advokat yang telah kita sepakati bersama-sama. Seringkali orang salah mengerti tentang organisasi profesi dan seolah-olah menyamakannya dengan organisasi-organisasi yang lain. Memang kita sadari bersama kekurangan kita belum mempunyai undang-undang tentang organisasi profesi. Mengapa saya katakan demikian? Sebab organisasi profesi itu
Dia berbeda dengan ormas. Berbeda dia dengan yayasan. Berbeda dengan perkumpulan atau vereniging. Apalagi dibandingkan dengan partai politik. Jauh sekali perbedaannya. Organisasi profesi itu terbatas anggotanya. Hanya orang-orang yang memiliki profesi itu saja yang bisa menjadi anggota organisasi profesi itu. Dia terbatas kepada orang-orang yang memiliki latar belakang profesi tertentu. Karena tidak diatur di dalam undang-undang tersendiri, karena belum ada, maka dia diatur di dalam undang-undang tertentu. Advokat diatur di dalam undang-undang advokat sendiri. Dan kita pada tahun 2003 itu sama punya satu pandangan, hanya ingin membentuk satu organisasi advokat yang disebut istilahnya organisasi advokat. 8 organisasi yang pada waktu itu ada menjalankan sebelum organisasi advokat itu dibentuk. Dan pada tahun 2005, 2 tahun kemudian, terbentuklah Pradi sebagai organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang 18 tahun 2003 itu. Ya. Jadi dia organisasi profesi. Ada sejumlah orang berkumpul sama-sama, datang ke notaris, membuat organisasi yang anggotanya advokat, tapi organisasi itu bukan organisasi profesi. Itu ormas, organisasi kemasyarakatan. Bisa saja dia datang ke notaris, saya mau bikin perkumpulan, boleh. Saya mau bikin ormas, ini, itu, ini, boleh. Tapi dia bukan organisasi profesi. Karena undang-undangnya belum ada, maka organisasi profesi itu diatur di dalam undang-undang yang spesifik terkait dengan profesi itu. Mungkin nanti, mungkin juga ini satu tema yang bisa didiskusikan pada waktu Rakernas Pradi ini. Apakah perlu pemerintah segera mengambil inisiatif atau DPR untuk membentuk undang-undang organisasi profesi? Dan khusus bagi kita, bagi Pradi, sebenarnya ada suatu tugas juga akibat sejumlah putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Undang-Undang 18 tahun 2003 yang setelah tegas menyatakan Pradi adalah organ negara. Kalau organ negara tidak bisa 2. Masa Kejaksaan Agung ada 2? Aneh. Masa Mabes Polri ada 2? Tidak mungkin. Ya, kejaksaannya 1. Ya, dirjen pemasyarakatan ya 1. Nggak mungkin ada 2 dirjen pemasyarakatan. Karena itu Pradi sebagai state organ, dia harus 1, tidak bisa 2. Ya. Sulaiman untuk bergabung, penjabat Gubernur Bali yang diwakili staf ahli Gubernur Bali. Kami turut mengundang Ketua Dewan kepada Bapak Menko untuk dapat memukul gong sebagai simbol pembukaan Rakernas Pradi tahun 2024. Hadirin, Rakernas Pradi tahun 2024 secara resmi telah dibuka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.